Halo, perkenalkan nama saya Rubes Kuko Sanjaya Putra, nomor induk mahasiswa 225314093. Di sini saya mengambil judul dampak TikTok karena TikTok sangat berpengaruh bagi anak-anak zaman sekarang karena sangat terkenal. Pendahuluan, latar belakang. Di sini saya mengambil tentang latar belakang dari aplikasi TikTok dan beberapa contoh, yaitu kenarsisan yang terjadi di kalangan generasi muda. Dan pada makalah ini saya membahas efek psikolog dan sosial dari pengguna dan pengguna TikTok. Dengan mengetahui jika aplikasi TikTok digunakan secara negatif, kita dapat terhindar dari perubahan persepsi dan cara berpikir yang tidak sesuai dengan keinginan dan norma sosial kita. Oke, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama adalah apa pengertian aplikasi TikTok, yang kedua apa pengertian teori ekologi media, yang ketiga adalah apa saja dampak dari aplikasi TikTok. Tujuan saya membuat makalah ini adalah untuk lebih memahami apa itu aplikasi TikTok, memahami dampak dari aplikasi TikTok, dan mengetahui dampak dari aplikasi TikTok. Oke, di sini saya ada landasan berpikir, yaitu aplikasi TikTok merajalela di kalangan generasi muda. Dampak dari aplikasi ini sudah sangat jelas di kalangan generasi muda. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang apa saja dampak yang mungkin terjadi jika terlalu bersikap berlebihan terhadap suatu hal. Mungkin saja kita dapat terhindar dari pengaruh buruk jika kita memahami aplikasi TikTok beserta dampaknya. Nah, di sini saya mengajak kita semua untuk memahami aplikasi TikTok beserta dampaknya, agar terhindar dari hal-hal yang negatif. Oke, di sini ada pembahasan. Yang pertama, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu pengertian aplikasi TikTok. TikTok adalah aplikasi tentang pengguna dapat berbagi video musik pendek. Selain nama TikToknya, dia juga dikenal sebagai video pendek vibrato Douyin. Nah, di sini saya menjelaskan tentang apa itu TikTok dan pertama kali TikTok diluncurkan dan TikTok masuk ke Indonesia. Dan di sini ada berita buruk, yaitu pada Juli 2018 Indonesia memblokir TikTok melalui Menteri Kominfo karena tidak ramah untuk anak-anak. Ya, dianggap tidak ramah untuk anak-anak karena banyak negatif-negatif yang mungkin terkandung dalam video-video TikTok. Oke. Di sini ada pengertian teori ekologi media. Ekologi media. Teori tersebut mengkaji bagaimana media dan proses komunikasi memengaruhi persepsi, perasaan, emosi, dan nilai teknologi orang yang memengaruhi komunikasi melalui teknologi baru. Menurut teori ini, kesadaran tidak dipengaruhi oleh pesan, melainkan oleh media. Ini adalah alat yang lebih besar yang memengaruhi pikiran bawah sadar. Medialah yang membentuk pesan, bukan sebaliknya. Artinya media elektronik telah mengubah masyarakat secara radikal. Masyarakat sangat bergantung pada teknologi media dan tatanan sosial suatu masyarakat didasar pada kemampuan menghadapi teknologi tersebut. Nah, di sini ada dampak dari aplikasi TikTok, yaitu dampak positif, menciptakan kreativitas. Nah, di sini sudah saya jelaskan tentang kreativitas apa saja yang dapat kita temui atau dapat kita buat dalam aplikasi TikTok, yaitu seperti menyanyi, dubbing, service, membuat konten unik, seru untuk para influencer seperti artis, selebriti, blogger, youtuber, dan lainnya. Nah, di sini untuk penggunaan aplikasi TikTok kita dapat lebih kreatif dan untuk kreativitas kita lebih banyak lagi. Dan untuk efek negatifnya dapat mengakibatkan pemborosan waktu. Nah, di sini saya juga merasakan, yaitu anak-anak dan remaja menjadi ketergantungan terhadap mainan, terutama karena aplikasi TikTok, sehingga membuat mereka lupa waktu untuk kegiatan lainnya. Hal yang lebih parah dan sering terjadi adalah anak jarang membantu orang tuanya di rumah dan jarang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya karena terus-menerus bermain dengan gawai, sangat merugikan generasi bangsa yang akan datang dan merupakan awal dari keterpurukan. Nah, di sini saya juga merasakannya. Oke. Yang kedua, video yang tidak cocok untuk anak di bawah umur. Nah,
Ini sudah saya jelaskan saat TikTok tadi diblokir oleh Kominfo, yaitu video TikTok seringkali menampilkan hal-hal yang tidak sesuai dengan anak-anak, seperti kekerasan, pelecehan seksual, dan masih banyak lagi video lainnya. Hal itu mempengaruhi psikolog anak-anak sekarang. Selain itu, banyak pemirsa aplikasi TikTok adalah anak kecil. Ya, karena aplikasi TikTok juga dapat diakses oleh semua kalangan umur, orang tua, orang dewasa, remaja, atau anak-anak. Oke. Di sekarang adalah penutup, kesimpulan dan saran. Di sini saya menjelaskan tentang TikTok dan saya memberi saran, yaitu adalah supaya kita tidak narsis, tidak jahat, dan tidak terjerumus dalam hal-hal negatif aplikasi TikTok. Ya, di sini sudah saya rangkum semua. Oke. Di sini yaitu referensi yang saya ambil adalah pengertian TikTok. Di sini saya mengambil ini sebagian untuk menjelaskan apa itu aplikasi TikTok di bagian pembahasan yang nomor 1. Dan ini adalah dampak dari aplikasi TikTok. Referensi kedua, ini untuk saya jadikan referensi untuk menulis dari dampak-dampak negatif aplikasi TikTok. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.